Uskup Agung Merauke mendukung proyek food estate di Papua Selatan. Jakarta Suara Kebenaran.com. Uskup Agung Merauke, MGR, Petrus Canisius Mandagi, menyatakan bahwa proyek food estate di Papua merupakan inisiatif yang baik untuk menyediakan pangan bagi banyak orang, baik di Papua maupun di luar wilayah tersebut. Menurutnya, Papua Selatan telah diberkati dengan potensi alam yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakatnya dan juga untuk kepentingan lebih luas. Hal ini disampaikan oleh Uskup Mandagi melalui pesan yang dibacakan oleh Romo Ferry SW dalam seminar nasional di Jakarta pada Senin tanggal 4 November tahun 2024, yang membahas dampak proyek strategis nasional PSN Merauke terhadap masyarakat adat dan lingkungan. Uskup Mandagi menjelaskan bahwa proyek ini lebih berkaitan dengan penyediaan pangan langsung, seperti sawah, daripada perkebunan komersial seperti tebu atau kelapa sawit. Ia juga menegaskan bahwa Keuskupan Agung Merauke tidak pernah terlibat dalam penjualan tanah adat untuk proyek tersebut, meskipun dirinya dituduh melakukan hal itu. Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan proyek food estate sepenuhnya menjadi urusan pemerintah. Sementara gereja hanya mengingatkan agar proyek ini dilaksanakan dengan tujuan kemanusiaan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kekuasaan. Dalam seminar yang sama, dosen filsafat dan antropologi STF Driyarkara, Budi Hernawan, menceritakan pengalaman orang Amungme yang mendapat manfaat dari program 1% yang diberikan oleh PT Freeport Indonesia, yang diperoleh setelah Keuskupan Jayapura menerbitkan laporan pelanggaran HAM di wilayah konsesi Freeport. Hernawan juga berharap Keuskupan Agung Merauke dapat lebih bersuara untuk masyarakat adat Marin yang kini menghadapi ancaman akibat PSN Merauke. Simon Petrus Balagais, Ketua Forum Masyarakat Adat Marin, melaporkan bahwa masyarakat adat yang terdampak penggusuran hutan untuk PSN telah berusaha menemui Uskup Mandagi untuk menyampaikan penolakan mereka terhadap proyek tersebut. Namun, mereka kecewa karena Uskup tidak merespon dan malah bertemu dengan pihak perusahaan dan aparat militer. Balagais menegaskan bahwa umat merasa diabaikan karena mereka yang terdampak langsung tidak mendapat perhatian, sementara pihak perusahaan diperlakukan sebaliknya. Pius Cornelis Manu, anggota Komisi Perdamaian dan Keadilan Keuskupan Agung Merauke, menambahkan bahwa tidak ada respon yang memadai dari pemerintah atau gereja ketika mereka menolak PSN di Merauke. Karena itu, mereka datang ke Jakarta untuk mencari dukungan dari pihak lain. Ia berharap pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan tanah yang sudah diberikan oleh masyarakat adat kepada negara, agar lahan tersebut dikelola secara modern dan berkelanjutan, seperti yang dilakukan di negara-negara tetangga.